Shalom, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kali ini Tuhan, sekali lagi kami ingin belajar bersama-sama akan firman-Mu. Urapilah kami dan bukalah pintu hati kami, supaya firman-Mu dapat masuk di dalam hati kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, berikan juga kekuatan dan hikmat dan kebijaksanaan, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Teks pembelajaran kita pada hari ini diambil di dalam Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai 22. Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai 22 di bawah tajuk orang Israel ditindas di Mesir. Tema kita pada hari ini, Allah menyertai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tema yang cukup menarik bagi saya, yaitu Allah menyertai. Oleh itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan akan selalu siap menyertai kita. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama menyelidiki teks kita pada hari ini, supaya kita dapat memahami apa itu Allah menyertai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, secara singkat, waktu Yusuf masih hidup, kehidupan umat Israel masih dalam keadaan yang baik, dan mereka sangat diberkati Tuhan. Tetapi ketika Yusuf sudah mati, umat Israel pun akhirnya ditindas pada waktu pemerintahan seorang raja yang baru, yang sama sekali tidak mengenal Yusuf waktu itu. Boleh lihat ayat yang ke-8 supaya kita dapat informasi atau pemahaman yang lebih jelas. Mari kita perhatikan ayat yang seterusnya, ayat 9 sampai 11, di mana di dalam ayat ini raja yang baru mula memerintah tanah Mesir sikapnya benar-benar kejam kepada bangsa Israel, karena di dalam teks ini dinyatakan bahwa umat Israel dipaksa bekerja untuk membina kota-kota bagi Raja Firaun. Tetapi di ayat yang ke-12 jelas bahwa umat Israel semakin ditindas, semakin bertambah keturunan mereka, sehingga orang-orang Mesir takut kepada bangsa Israel. Sebab itu di ayat yang ke-13 jelas dikatakan bahwa orang Mesir menindas bangsa Israel dengan sangat kejam. Kalau kita baca ayat yang ke-14 ayat seterusnya, di sini juga sangat jelas dinyatakan bahwa kekejaman orang Mesir melampaui batas, sehingga kekejaman orang Mesir membuat bangsa Israel hidup menderita karena dipaksa bekerja dengan pekerjaan yang sangat berat. Bahkan di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 terjemahan baru bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa Raja Mesir memberikan perintah kepada dua bidan yang bernama Safra dan Pua, supaya waktu para perempuan dari bangsa Israel, waktu mereka melahirkan anak yang laki-laki dibunuh dan anak perempuan dibiarkan hidup. Inilah perintah yang diperintahkan oleh Raja Mesir kepada dua bidan, supaya secara senyap-senyap bangsa Israel dimusnahkan. Tetapi di ayat yang ke-17 sampai 19 terjemahan baru bahasa Indonesia jelas bahwa para bidan itu tidak melakukan atau tidak menuruti apapun yang diperintahkan oleh raja kepada mereka untuk membunuh anak-anak lelaki dari bangsa Israel, karena mereka sendiri sebenarnya takut kepada Allah bangsa Israel. Sebab itu mereka tidak melaksanakan itu. Nah, ketika Safra dan Pua tidak melaksanakan perintah raja, raja pun akhirnya memanggil Safra dan Pua Lalu raja itu
mengajukan pertanyaan kepada mereka, dan inilah jawaban Shafra dan Puah. Boleh kita perhatikan di dalam ayat yang ke-19, terjemahan baru bahasa Indonesia saya bacakan. Inilah jawaban mereka. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Inilah jawaban yang diberikan oleh kedua bidan ini kepada Firaun. Nah, melalui ayat ini nampaknya rancangan jahat Raja Firaun gagal, dan kita percaya bahwa semua ini adalah karena penyertaan Tuhan. Apapun rancangan yang dibuat manusia, asal saja merujuk kepada kejahatan, pasti Tuhan akan menggagalkannya. Sebab itu, sebagai manusia fana, jangan sama sekali merancang hal-hal yang jahat kepada orang-orang yang percaya. Nah, singkat cerita, ayat 20 terjemahan baru bahasa Indonesia, nampaknya di dalam cerita ini Allah menjadikan Shafra dan Puah sebagai alatnya untuk membuat bangsa Israel makin bertambah banyak. Selain daripada itu, Allah juga membuat Shafra dan Puah berumah tangga, karena di ayat 21 dinyatakan bahwa Shafra dan Puah adalah merupakan bidan yang dikenal takut akan Allah. Itu sebabnya Allah membuat mereka berumah tangga. Jadi melalui perkongsian kita pada hari ini, ada beberapa hal yang menarik yang dapat kita pelajari di dalam teks ini, bahwa apapun penderitaan yang kita lalui, Allah tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan kita. Allah tetap menyertai kita. Sebagai contoh, umat Israel, walaupun umat Israel diperlakukan dengan kejam dan mau dibinasakan, Allah tetap menyertai dan menjaga umat Israel dari kekejaman orang Mesir. Jadi kita sebagai orang percaya, apapun penderitaan yang kita lalui, percayalah Allah akan tetap menyertai kita. Sebab Allah di dalam teks perkongsian kita pada hari ini adalah Allah yang menyertai. Sebab itu, berserahlah kepada Allah dan takutlah akan Allah seperti Shafra dan Puah. Memang segala rancangan jahat terus-menerus membinasakan kita, seperti di dalam teks kita pada hari ini, bahwa Firaun tidak pernah berhenti membinasakan umat Israel. Kita boleh rujuk ayat 22 terjemahan baru bahasa Indonesia. Tetapi percayalah kita kepada Allah bahwa Allah tetap menyertai kita. Nah, sebagai kesimpulan, marilah kita menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyertai. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang menyertai, yang tidak membiarkan kita binasa. Dan ingatlah bahwa apapun rancangan jahat manusia tidak akan pernah berjaya membinasakan kita. Sebab itu percayalah bahwa Allah menyertai kita. Dan inti utama yang perlu kita ingat di sini adalah ketika Allah menyertai kita, berserahlah kepadanya tanpa bosan-bosan. Sebab Allah pun dari dulu sampai sekarang tidak pernah bosan menyertai dan mengasihi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.